Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tipe dan dimensi budaya organisasi dengan anggota kami. Yang pertama Mbak Dianita Eka, yang kedua Mbak Tantri Wardani, yang ketiga Mbak Risma Nur Aisyah, yang keempat saya sendiri Cleopatra Ajeng Larasati. Budaya organisasi dibagi menjadi dua. Yang pertama tipe budaya organisasi, yang kedua dimensi budaya organisasi. Perbedaan tipe dan dimensi budaya organisasi. Yang pertama, tipe budaya organisasi. Tipologi menjelaskan beberapa kelompok ideal yang bisa dengan mudah dipahami sejumlah orang. Kemudian cara menetapkan kelompok ideal ini tidak didasarkan pada bukti empiris dari hasil penelitian ilmiah, tapi dengan cara-cara lebih pragmatis dan arbitrter. Jadi, tipe budaya organisasi lebih cenderung bersifat subjektif dan arbitrter. Sedangkan dimensi budaya organisasi, dimensi digunakan untuk pengelompokan beberapa fenomena dalam suatu masyarakat yang dapat dibuktikan secara empiris bahwa fenomena tersebut betul-betul dapat dikelompokkan. Jadi, penetapan dimensi budaya organisasi bersifat empiris. Budaya organisasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, dimensi budaya organisasi. Yang pertama, dimensi budaya organisasi. Dimensi budaya organisasi, dengan memahami budaya organisasi melalui dimensi-dimensinya, maka dikatakan bahwa budaya organisasi bersifat komparabel, yaitu dapat dibandingkan meski kedua organisasi tersebut tidak bisa dikelompokkan ke dalam suatu industri yang sama. Dimensi budaya organisasi dibagi menjadi beberapa menurut para ahli, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Hofstede, yang kedua menurut Reynolds, yang ketiga menurut Denison. Dimensi budaya organisasi menurut Hofstede, yang pertama proses oriented versus result oriented. Organisasi berorientasi proses versus organisasi berorientasi hasil. Yang kedua, employee oriented vs job oriented. Organisasi bertanggung jawab pada semua aspek kehidupan karyawan versus para karyawan mendahulukan pekerjaan dibandingkan kepentingannya. Yang ketiga, parochial versus profesional. Tingkat ketergantungan karyawan pada atasan cenderung sangat tinggi versus cenderung memperlakukan karyawan secara rasional. Yang keempat, open system versus closed system. Organisasi cenderung tidak menutup diri pada perubahan baik internal maupun eksternal versus organisasi bekerja mengikuti pola yang sudah ada. Nomor 5, loss control versus take control. Organisasi seolah-olah tidak memiliki alat kendali kecuali tata aturan formal versus organisasi cenderung menetapkan aturan-aturan ketat dan dalam batasan tertentu cenderung kaku. Yang keenam, normatif versus pragmatik. Tugas yang diemban organisasi dari dunia luar merupakan bentuk implementasi dari peraturan, konvensi maupun tertulis versus organisasi berorientasi ke konsumen. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi mengenai budaya organisasi menurut Reynolds. Reynolds sendiri telah menegaskan bahwa budaya organisasi terbagi menjadi 14 dimensi. Dimensi yang pertama adalah berorientasi secara eksternal versus internal. Dalam dimensi ini memberikan gambaran bagaimana sebuah organisasi mencoba melakukan aktivitasnya dalam rangka memberikan kepuasan kepada klien atau konsumen mereka. Kepuasan konsumen ini dapat dipenuhi dengan memperhatikan selera dan harapan dari konsumen tersebut. Jika selera dan harapan konsumen berubah dan organisasi secara maksimal memberikan dan menyesuaikan kebutuhan konsumen tersebut, maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut merupakan organisasi yang berorientasi secara eksternal. Namun jika organisasi beranggapan bahwa tidak harus dipenuhi dengan mengikuti selera konsumen, namun dapat dilakukan dengan membenahi internal organisasinya seperti sistem produksi dan layanannya,
maka organisasi tersebut dikatakan sebagai organisasi yang berorientasi secara internal. Yang kedua adalah berorientasi pada tugas dan berorientasi kepada aspek sosialnya. Dimensi ini mengontraskan antara fokus organisasi terhadap tugas yang harus dijalankan karyawan versus perhatian organisasi terhadap kebutuhan personal dan sosial karyawannya. Pada sisi yang pertama, fokus pada tugas. Organisasi beranggapan bahwa karyawan harus menjalankan aktivitas-aktivitasnya terlebih dahulu sebelum mereka melakukan atau menuntut hak-haknya. Hal ini disebabkan karyawan harus terlebih dahulu fokus menjalankan tugas yang diberikan perusahaan. Sebaliknya, jika organisasi yang fokus pada kebutuhan personal dan sosial karyawan beranggapan bahwa kebutuhan karyawan harus dipenuhi terlebih dahulu agar mereka bersedia menjalankan tugas-tugas yang diberikan perusahaan atau organisasi. Yang dimensi yang ketiga adalah menekankan pada pentingnya safety versus berani menanggung resiko. Dimensi ini berkaitan dengan respon organisasi terhadap perubahan lingkungan eksternal. Setiap organisasi sejak semula pasti menyadari jika lingkungan eksternal selalu mengalami perubahan. Meski demikian, respon setiap organisasi tidak selalu sama. Terkadang dapat ditemukan ada organisasi yang cenderung mengambil sikap konservatif yang enggan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Respon mereka yang cenderung lamban bahkan tidak merespon sama sekali karena khawatir kondisi internal organisasi akan mengalami guncangan. Bagi organisasi semacam ini, stabilitas dan keamanan internalnya jauh lebih penting ketimbang menyesuaikan diri dengan perubahan eksternal, namun akan berujung pada kos. Sebaliknya, organisasi yang proaktif terhadap perubahan eksternal biasanya bukan sekedar merespon perubahan, bahkan seringkali berani mengambil risiko dalam mengantisipasi dan menanggapi perubahan lingkungan eksternal tersebut. Dimensi yang keempat adalah menekankan pada pentingnya conformity versus individuality. Dalam menjalankan aktivitas-aktivitasnya, organisasi dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu berbeda, yaitu di satu sisi organisasi memberikan toleransi yang sangat tinggi kepada anggota organisasinya untuk berbeda dengan anggota organisasi lainnya. Hal semacam ini bisa seperti berpakaian atau kebiasaan kerja, tetapi juga dalam hal kehidupan sehari-hari para karyawan. Hal ini dianggap bahwa setiap individu memiliki perbedaan dan ciri khas tersendiri serta memiliki kemampuan tersendiri, sehingga jika perbedaan tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal, maka kinerja organisasi juga semakin tinggi. Sebaliknya, jika ada suatu organisasi yang menuntut homogenitas dan keseragaman dalam bertindak, organisasi ini dipercaya bahwa perbedaan sangat disfungsionalkan dan tidak mengalami sinergis sehingga perlu dihindarkan. Dimensi yang kelima adalah memberikan reward berdasarkan kinerja individu versus kinerja kelompok. Setiap organisasi pasti akan memberikan reward atau penghargaan kepada karyawan dalam berbagai bentuk, seperti imbalan uang, keamanan kerja, gaji berkala, promosi jabatan, atau bentuk-bentuk reward lainnya. Meski kita semua tahu bahwa penerimaan akhir dari reward adalah para pekerja, pertanyaannya adalah apakah reward tersebut diberikan berdasarkan prestasi kerja individu atau berdasarkan pada prestasi kerja unit organisasi secara keseluruhan. Memang ada praktik bahwa organisasi mampu memberikan penghargaan secara kontribusi secara individual ini terhadap kinerja organisasi, namun juga ada organisasi yang menerapkan kebijakan bahwa kinerja organisasi merupakan kontribusi secara seluruh unit, sehingga dasar dari pemberian reward ini juga diberikan kepada unit organisasi. Yang keenam,
pengambilan keputusan secara individual versus keputusan kelompok. Salah satu fungsi utama seseorang manajer adalah pengambilan keputusan organisasi sesuai dengan kedudukannya dan secara individual. Manajer tersebut bertanggung jawab penuh terhadap jalannya proses pengambilan keputusan. Namun ada kalanya manajer tidak sendirian dalam memutuskan arah kebijakan dan aspek kehidupan organisasi. Meski secara formal manajer memiliki wewenang untuk melakukan tersebut. Manajer atau pihak lain dalam pengambilan keputusan tersebut melibatkan manajer. Proses pengambilan keputusan semacam ini bisa disebut sebagai pengambilan keputusan secara kolegial atau pengambilan keputusan kelompok. Yang ketujuh adalah pengambilan keputusan secara terpusat versus pengambilan keputusan yang bersifat desentralis. Fitur lain dari proses pengambilan keputusan yang diambil akan mengalami. Yang selanjutnya adalah dimensi yang keenam, pengambilan keputusan secara individual versus kelompok. Salah satu fungsi utama seorang manajer adalah pengambilan keputusan organisasi. Sesuai dengan kedudukannya dan secara individual, manajer tersebut bertanggung jawab penuh terhadap jalannya proses pengambilan keputusan. Namun ada kalanya seorang manajer tidak sendirian dalam memutuskan arah kebijakan dan aspek kehidupan organisasi. Meski secara formal ia memiliki wewenang untuk itu. Manajer atau pihak lain dalam pengambilan keputusan tersebut semacam ini dapat dikatakan sebagai pengambilan keputusan secara kolegial atau pengambilan keputusan secara kelompok. Yang selanjutnya dimensi yang nomor 7 yaitu pengambilan keputusan secara terpisah versus pengambilan keputusan yang bersifat desentralis. Proses pengambilan keputusan tidak dilihat dari siapa yang akan mengambil keputusan, namun di mana keputusan tersebut akan dibuat. Dalam hal ini, pengambilan keputusan bisa dilakukan secara terdesentralisasi dan tersentralisasi. Dengan keputusan tersentralisasi berarti semua kegiatan atau kebijakan organisasi diputuskan oleh orang yang menempati posisi kunci dari organisasi tersebut, baik secara individual maupun secara kelompok. Sebaliknya, jika pengambilan keputusan yang terdesentralisasi, maka setiap individu atau kelompok dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan atau kebijakan unit. Dimensi yang ke-8 menekankan pada pentingnya perencanaan versus ad hoc. Dimensi ini menggambarkan bagaimana sebuah organisasi merespon perubahan lingkungan. Meski setiap organisasi sadar bahwa lingkungan organisasi tersebut mengalami perubahan, namun respon yang mereka berikan berbeda-beda. Ada organisasi yang menyikapi perubahan lingkungan dengan membentuk tim ad hoc, yang tujuannya semata-mata untuk merespon perubahan tersebut. Organisasi yang lain berkaitan bukan sekedar merespon terhadap perubahan akan tetapi menyikapinya dengan membentuk secara permanen kelompok kerja yang bertugas untuk membuat perencanaan dan skenario masa depan dari organisasi. Dimensi yang ke-9 menekankan pada pentingnya stabilitas organisasi versus inovasi organisasi. Organisasi juga berbeda dalam hal mengantisipasi adanya perubahan. Di satu sisi, boleh jadi sebuah organisasi secara terus-menerus melakukan upaya-upaya pembaruan dengan menawarkan cara-cara baru, prosedur kerja yang baru, atau menawarkan produk atau jasa yang baru. Alhasil, organisasi tersebut berusaha untuk melakukan inovasi dalam mengantisipasi dan merespon perubahan. Sebaliknya, organisasi yang lebih mementingkan stabilisasi organisasi dengan tidak begitu peduli terhadap pembaruan yang terjadi di luar organisasi, perubahan yang terjadi di luar organisasi secara seolah-olah tidak menyentuh kehidupan organisasi. Dimensi yang ke-10 adalah mengarahkan karyawan yang kooperatif versus berkompetisi.
Dimensi ini menggambarkan bagaimana cara sebuah organisasi memperlakukan karyawan. Bagi sebuah organisasi, karyawan kadangkala dituntut untuk kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi. Anggapan yang melatar belakangi kecenderungan ini adalah dengan bekerja sama, maka akan tercipta sinergi yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja organisasi. Organisasi yang lain mungkin memiliki anggapan yang berbeda. Kinerja akan meningkat jika karyawan justru saling berkompetisi di antara mereka. Dalam hal ini, dengan demikian, yang dituntut untuk berkompetisi bukan hanya organisasi dengan organisasi lain, tetapi juga secara internal antara satu karyawan dengan karyawan yang lain. Dimensi yang ke-11 adalah menekankan pada pentingnya organisasi yang sederhana versus organisasi yang kompleks. Organisasi yang dipahami sebagai alat bantu untuk memenuhi kebutuhan seringkali ditata dan dikelola secara sederhana dengan suatu anggapan fungsi organisasi sebagai alat bantu atau jauh lebih efektif. Dengan penataan pengelolaan organisasi yang sederhana, berarti semua ditata serba simpel, baik dalam hal mengembangkan struktur maupun prosedur organisasi. Namun bisa terjadi hal sebaliknya. Bagi organisasi yang melibatkan banyak orang atau aktivitasnya cukup kompleks, maka seringkali prosedur kerja dan struktur organisasi ditata dengan begitu detail dan sehingga terkesan organisasi menjadi sangat formal dan kompleks. Dimensi yang ke-12 adalah prosedur organisasi bersifat formal dan informal. Dimensi ini menggambarkan prosedur atau mekanisme kerja dalam proses pengambilan keputusan. Terkait dengan dimensi ke-11, pada organisasi yang masih relatif muda dan kegiatannya belum begitu kompleks, maka seseorang manajer bisa dengan mudah dan secara langsung menyerahkan, mengatur, dan mengendalikan para karyawannya. Oleh karena itu, prosedur formal dan batas-batas tertentu belum dibutuhkan. Sebaliknya, bagi organisasi yang besar yang kegiatannya sudah sangat kompleks dan membutuhkan aturan-aturan formal yang detail dan tertulis sebagai dari proses manajemen organisasi. Yang ke-13 adalah menuntut karyawan sangat loyal kepada organisasi versus tidak mementingkan loyalitas karyawannya. Dimensi ini menggambarkan tinggi rendahnya tingkat loyalitas karyawan kepada organisasi. Cara pandang karyawan terhadap organisasi di tempat kerja mereka yang terkait dengan aspek loyalitas bisa berbeda-beda. Demikian juga tuntutan organisasi terhadap karyawan dalam aspek yang sama juga berbeda. Bagi organisasi milik keluarga, loyalitas karyawan sangat penting untuk diperhatikan, sebab tanpa adanya loyalitas karyawan, organisasi akan kehilangan semangat kerja, sehingga meningkatkan hubungan yang employer sendiri adalah hubungan yang bersifat informal. Sebaliknya, bagi tenaga profesional seperti dosen, tidak mementingkan adanya loyalitas kepada institusi tersebut. Mereka bekerja karena tenaga dosen cenderung lebih mementingkan loyalitas kepada bidang ilmu yang ditekuninya. Kemudian dimensi yang terakhir, yang ke-14 adalah ignorance versus knowledge. Dimensi terakhir berkaitan dengan sejauh mana karyawan mengetahui harapan organisasi terhadap karyawan tersebut. Harus diakui bahwa tidak semua karyawan tahu apa yang harus dikerjakannya dalam organisasi dan tahu apa harapan organisasi tersebut pada karyawan. Jika mereka tahu seperti yang telah didiskusikan oleh Dr. MC George tentang teori X, boleh jadi karyawan tersebut mengabaikannya karena pada dasarnya karyawan enggan memikul tanggung jawab. Sebaliknya, sebagian karyawan yang lain sadar dan tahu bahwa organisasi mengharapkan kontribusi dan keterlibatan mereka dalam menyelesaikan personalia atau persoalan organisasi. Yang selanjutnya masih berkaitan dengan dimensi budaya organisasi menurut Reynolds. Nah, untuk menguji independensi ke-14
dimensi, maka Reynolds menyusun kuesioner yang terdiri 4 bagian, yaitu yang pertama berkaitan dengan deskripsi kerja, yang kedua persepsi karyawan tentang work context, yang ketiga kuesioner yang berkaitan nilai-nilai keyakinan terhadap pekerjaan sebelumnya yang telah digunakan oleh Hofstede, yang keempat kuesioner yang berkaitan dengan deskripsi posisi organisasi dan latar belakang demografinya. Dimensi budaya organisasi menurut Denson. Denson sendiri telah menjelaskan secara teoretik bahwa aktivitas organisasi dipengaruhi oleh 4 faktor. Faktor yang pertama adalah efektivitas adalah fungsi dari nilai-nilai dan keyakinan para anggota organisasi. Yang kedua, efektivitas adalah fungsi dari kebijakan dan praktik organisasi. Yang ketiga, efektivitas adalah fungsi dari nilai-nilai inti dan keyakinan organisasi yang diterjemahkan ke dalam kebijakan dan praktik organisasi. Dan yang keempat adalah efektivitas memiliki fungsi dari hubungan antara nilai-nilai inti dan keyakinan organisasi, kebijakan dan praktik organisasi, dan lingkungan organisasi. Kemudian berdasarkan kerangka pikir yang telah Denson kemukakan, selanjutnya Denson mengemukakan adanya 4 dimensi budaya organisasi yang memiliki yang diyakininya berkaitan dengan efektivitas organisasi. Keempatnya ini, yang pertama adalah involvement. Involvement ini menunjukkan tingkat partisipasi karyawan atau anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua adalah konsistensi, di mana menunjukkan tingkat kesepakatan anggota organisasi terhadap asumsi dasar dan nilai-nilai inti organisasi. Yang ketiga, adaptability, kemampuan organisasi dalam merespon perubahan lingkungan eksternal dengan melakukan perubahan internal organisasi. Dan yang keempat adalah mission, yang menunjukkan tujuan inti organisasi yang menjadikan anggota organisasi teguh dan fokus terhadap apa yang dianggap penting oleh organisasi. Materi yang selanjutnya, yang nomor 2, adalah tipe budaya organisasi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Risma. Baik, saya di sini ingin melanjutkan presentasi dari Mbak Dianita. Nama saya Risma Nur Aisyah, NPM 19133276. Selanjutnya ada tipologi budaya menurut Roger Harrison. Bisa dikatakan Roger Harrison adalah orang pertama yang mempromosikan penggunaan tipe budaya. Meskipun pada waktu itu istilah tipe budaya belum banyak dikenal. Harrison baru menggunakan istilah tipe budaya setelah popularitas budaya organisasi mencuat ke permukaan. Ia kemudian bersama Herb Stokes menyusun instrumen untuk mendiagnosis budaya organisasi. Menurut Harrison, karakter dan ideologi sebuah organisasi dapat dilihat dari orientasi organisasi tersebut yang dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, orientasi kepada kekuasaan atau power orientation, yang kedua orientasi kepada peran masing-masing pejabat atau role orientation, yang ketiga orientasi kepada tugas atau task orientation, dan yang terakhir orientasi kepada orang atau people orientation. Keempat orientasi ini ditentukan dengan terlebih dahulu memperhatikan perbedaan kepentingan individu dan kepentingan organisasi itu sendiri. Selanjutnya ada pengaruh tipe budaya terhadap kepemimpinan individu. Di sini kan ada power orientation, role orientation, task orientation, dan personal orientation. Kalau keamanan terhadap aspek ekonomi, politik, dan psikologi, kalau berdasarkan power orientation itu rendah karena kuatnya peran autokrasi. Kalau role orientation tinggi karena diamankan oleh berlakunya ketentuan hukum, aturan, dan prosedur berjalan. Kalau menurut task orientation itu moderat. Persoalan psikologis bisa jika kontribusi individual radenden. Selanjutnya kalau menurut personal orientation ini tinggi karena
perhatian utamanya adalah kesejahteraan individual. Selanjutnya ada kesempatan untuk berkomitmen terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kalau dari role power orientation itu rendah, kecuali seseorang memiliki jabatan tinggi sehingga bisa menentukan tujuan organisasinya. Kalau berdasarkan role orientation itu rendah meskipun seseorang memiliki jabatan tinggi. Kalau task orientation itu tinggi karena kita menjadi dasar bagi seseorang untuk berinteraksi dengan organisasi. Kalau berdasarkan personal orientation itu tinggi, khususnya jika seseorang mampu menciptakan tujuannya. Selanjutnya ada kesempatan agar dirinya bisa tumbuh dan berkembang. Kalau menurut pandangan power orientation itu rendah, kecuali seseorang memiliki jabatan tinggi sehingga bisa menentukan tujuan organisasi. Kalau berdasarkan role orientation itu rendah karena tujuan organisasi cenderung kaku dan setiap kegiatan sudah ditetapkan ketentuannya. Sedangkan task orientation itu rendah karena seseorang tidak layak berada di dalam organisasi jika ia tidak menyesuaikan tujuan dengan organisasi. Selanjutnya kalau menurut person orientation itu tinggi karena tujuan organisasi disesuaikan dengan tujuan individu. Selanjutnya pengaruh tipe budaya terhadap kepentingan organisasi. Kalau efektivitas respon terhadap ancaman dan bahaya dari lingkungan organisasi. Kalau berdasarkan power orientation ini tinggi karena organisasi cenderung siap untuk bersaing. Kalau berdasarkan role orientation itu moderat ke rendah. Organisasi cenderung lamban dalam merespon ancaman yang terus meningkat. Kalau task orientation modern ke tinggi. Boleh jadi organisasi lambat dalam mengambil keputusan, tetapi menghasilkan respon yang kompeten. Kalau berdasarkan personal orientation itu rendah, karena organisasi lambat menyadari adanya ancaman dan lambat pula dalam mengatasinya. Selanjutnya kalau mengatasi secara tepat dan efektif terhadap kompleksitas dan perubahan lingkungan. Kalau berdasarkan power orientation itu modern ke rendah karena bergantung pada ukuran organisasi, namun model komunikasi yang piramidal sangat mudah overload. Kalau role orientation rendah karena lambat dalam merubah prosedur yang ada, dan model komunikasi yang piramid sangat mudah overload. Kalau task orientation tinggi karena fleksibel dalam menugaskan dan komunikasi yang pendek sangat memudahkan untuk beradaptasi. Kalau berdasarkan personal orientation itu tinggi karena respon sangat tidak menentu. Penempatan sumber daya untuk mengatasi masalah sangat bergantung pada kebutuhan dan ketertarikan masing-masing individu. Kalau mengintegrasi dan mengkoordinasi upaya-upaya internal organisasi, ini kalau berdasarkan power orientation itu tinggi karena kontrol cukup efektif karena dukungan dari atas. Kalau berdasarkan role orientation itu tinggi juga karena menggambarkan sistem kerja yang rasional yang dirancang dengan sangat hati-hati. Kalau task orientation itu moderat karena terinkreditasi melalui tujuan bersama, namun adanya fleksibilitas dan penggeseran struktur memungkinkan sulitnya untuk koordinasi. Kalau personal orientation itu rendah karena tujuan bersama sulit dicapai dalam berbagai aktivitas, bisa saja bergeser bergantung interest masing-masing individu. Selanjutnya ada tipologi budaya menurut para pengikut Horizon. Menurut Diana Pise, dengan menggunakan 4 dimensional modelnya, Hartford menyebutkan ada 4 tipe budaya organisasi, yaitu power culture, yaitu kekuasaan mempunyai peran penting dalam mewarnai kehidupan organisasi.
Yang kedua, role culture, yaitu menurut individu-individu dalam organisasi sesuai dengan posisi masing-masing berperan dalam pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, active culture, yaitu mengelompokkan organisasi yang berorientasi pada hasil yang harus dicapai. Dan yang terakhir, support culture, yaitu hubungan individu di dalam organisasi dan partisipasi mereka dalam mengambil keputusan dianggap penting. Selanjutnya ada tipologi budaya menurut Charles Handy. Charles Handy yang memodifikasi konsep Roger Harrison mengatakan bahwa tipologi budaya sebuah organisasi bisa dijelaskan dengan menggunakan mitos dewa-dewa Yunani kuno. Yang pertama ada dewa Zeus. Organisasi atau perusahaan dengan simbol jaring laba-laba adalah tipikal organisasi dengan centered dengan seseorang pemimpin yang karismatik dan powerful. Di sisi lain, anggota-anggota organisasi tidak memiliki kesetaraan dalam mengakses sumber daya organisasi. Ketidaksetaraan akses berarti seseorang dapat mengendalikan sesuatu yang diinginkan orang lain. Dalam dunia bisnis, sumber daya dapat berupa apa saja, mulai dari uang, keamanan, dan lain-lain. Untuk mengendalikan orang lain dan orang yang berkuasa cenderung powerful, berupa untuk mengendalikan perilaku orang lain dan menuntut orang lain patuh, respek, dan menghormatinya. Sisi baik dari organisasi ini adalah terciptanya kekuatan atau keteguhan seseorang pemimpin yang diikuti loyalitas anak buah. Pemimpin memiliki rasa tanggung jawab yang besar kepada anak buah. Tapi sisi buruknya, tipikal organisasi ini akan dikelola dengan cara menjadikan orang merasa takut. Saya, Tanti Wardani, akan melanjutkan penjelasan tentang tipologi budaya menurut Charles Handy. Nah, tipologi budaya yang ketiga yaitu Dewa Athena dengan simbol jejaring Atnet yang melambangkan bahwa organisasi memiliki sumber daya di berbagai bagian organisasi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan organisasi dengan segera. Nah, sisi baik dari Dewa Athena ini, organisasi Dewa Athena ini adalah semangat tinggi di lingkungan organisasi bisa tercipta karena setiap orang mencintai pekerjaannya. Kemudian tipologi budaya yang keempat yaitu Dewa Dionysus dengan simbol titik-titik yang tidak terkait melambangkan bahwa para pekerja bukan subordinasi dari sebuah organisasi. Nah, sisi baiknya apa? Sisi baik dari organisasi Dionysus adalah para pekerja bukan tidak mungkin atau mengorbankan kepentingan dirinya jika dalam persepsi mereka organisasi tempat mereka kerja itu sangat pro people. Ya, adalah tipologi budaya menurut Cameron dan Quinn. Nah, Cameron dan Quinn memilih dua orientasi yang berbeda sebagai kriteria untuk menetapkan tipe budaya. Nah, dua orientasi ini apa? Yang pertama adalah apakah sebuah organisasi lebih berorientasi ke fleksibilitas dan diskresi organisasi atau sebaliknya. Pada ekstrim yang lain lebih mementingkan stabilitas organisasi dan oleh karenanya menerapkan mekanisme kontrol lebih ketat. Dan yang kedua, apakah sebuah organisasi lebih berorientasi internal dan menjaga integritas organisasi atau pada ekstrim yang lain lebih berorientasi eksternal dan mengedepankan diferensiasi. Nah, 4 macam tipe budaya menurut Cameron dan Quinn yaitu yang pertama ada clan, 2 adhokrasi, 3 market, dan yang keempat hierarki. Nah, teman-teman juga bisa melihat tabel tipologi budaya dan hubungannya dengan fleksibilitas, external positioning dan diferensiasi, control stability, dan internal maintenance dan integration. Nah, di
kultur itu memiliki fleksibilitas dan internal maintenance and integration. Kemudian di adhokrasi kultur itu memiliki fleksibilitas dan external positioning and differentiation. Kemudian di hierarki kultur itu lebih ke internal maintenance and integration dan control stability. Kemudian di market kultur itu lebih ke external positioning and differentiation. Selanjutnya adalah tipologi budaya menurut Dale dan Kenneth. Nah, menurutnya ada 4 tipe budaya organisasi. Yang pertama, makokultur, yang kedua, word hat kultur, yang ketiga, bad your company kultur, dan yang keempat ada proses kultur. Nah, teman-teman juga bisa melihat ada gambar tipe budaya dalam faktor yang mempengaruhinya. Nah, ini akan saya jelaskan. Di sini teman-teman bisa melihat ada build your company culture. Nah, ini umpan baliknya lambat, tingkat risikonya juga tinggi. Kemudian di makokultur, umpan baliknya memang cepat, akan tetapi tingkat risiko juga tinggi. Kemudian di proses kultur, umpan baliknya lambat, tingkat risikonya juga rendah. Kemudian di word hat culture, ini umpan baliknya cepat, akan tetapi tingkat risikonya rendah. Nah, selanjutnya adalah perbandingan tipe budaya dari para ahli. Nah, para ahli ini adalah pengikut dari Harrison, di mana ada 4 para ahlinya. Yang pertama, Roger Harrison, yang dia mengungkapkan tipe budaya ada 4, power culture, role culture, task culture, dan person culture. Kemudian yang kedua ada Diana Peicei, yaitu tipe budaya menurutnya power culture, role culture, achievement culture, dan sport culture. Kemudian yang ketiga ada Carlos Handy. Tipe budaya menurut Carlos itu ada Zeus, Apollo, Athena, dan juga Dionysus. Kemudian yang keempat ada Kim Cameron dan Robert Cohen. Menurutnya tipe budaya itu ada adhokrasi, hierarki, market, dan clan. Nah, teman-teman tadi sudah mendengarkan tentang dimensi dan tipe budaya organisasi. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang dimensi dan tipe budaya organisasi dalam praktek. Di mana dalam praktek, khususnya yang berkaitan dengan tipologi budaya dan organisasi, bisa dikatakan bahwa tidak ada organisasi yang secara murni bisa diklasifikasikan ke dalam satu tipe saja. Selanjutnya, para manajer, praktisi bisnis, dan konsultan tidak serta-merta hanya menggunakan salah satu dari ketiga model dimensi budaya organisasi. Banyak di antara para praktisi yang mengkombinasikan antara satu dimensi dengan dimensi yang lain. Sekian presentasi dari kami kelompok 4 tentang dimensi dan tipologi budaya organisasi. Mohon maaf jika terdapat kesalahan yang telah kami perbuat. Kami mengucapkan terima kasih. Akhir kata, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.